Episode 2071-2075. Bab 2071, Pemusnahan. Ketika mendengar apa yang dikatakan makhluk bercahaya itu, Zuan juga sedikit penasaran. Bahkan pemimpin monster misterius ini tidak dapat menganalisis latar belakang Putri Salju. Wanita ini benar-benar tampak tidak terduga. Namun, Putri Salju tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan makhluk bercahaya itu. Dia membalas, bagaimanapun, aku bukanlah makhluk menjijikkan sepertimu. Saat berbicara, dia tampaknya telah beresonansi dengan pegunungan di dekatnya. Dalam sekejap, longsoran salju jatuh dari semua puncak bersalju. Gelombang salju yang tak berujung melonjak tanpa henti sebelum akhirnya berkumpul bersama untuk membentuk naga salju yang meraung dan menyerang makhluk bercahaya itu. Kekuatan alam yang luar biasa itu benar-benar membuat Zuan mendesah melihat betapa tidak berartinya manusia. Pada saat yang sama, ia mulai sedikit mengagumi Putri Salju. Bagaimanapun, ia terluka parah, tetapi ia masih mampu melepaskan serangan sekuat itu. Makhluk bercahaya itu perlahan mengangkat tangannya ke arah naga salju besar yang ganas dan sombong itu, sambil berkata, dan Tuhan berkata, jadilah terang. Begitu ia berbicara, cahaya yang sangat terang menyelimuti dunia. Naga es dan salju yang besar itu terbungkus di dalamnya, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan saat seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Tubuhnya mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat. Tak lama kemudian, ia menghilang sepenuhnya, kepingan salju berhamburan tertiup angin. Melihat itu, Putri Salju benar-benar tercengang. Ia tidak menyangka bahwa jurus pamungkas yang telah ia persiapkan kali ini akan dikalahkan dengan mudah. Zuan juga sedikit terkejut. Dia bisa melihat sosok humanoid di tengah cahaya yang menyilaukan, sosok yang tampak dingin mengawasi segala sesuatu di bawahnya. Dia benar-benar khawatir sekarang. Tidak mungkin orang ini benar-benar dewa, kan? Meski begitu, ia segera mengurungkan niatnya, karena yang ingin menyerbu dunia ini pastilah monster. Bagaimana mungkin itu adalah dewa yang suci dan sakral? Iklan oleh Pub Future. Makhluk bercahaya itu menatap mereka berdua dan berkata, kalian berdua seharusnya sudah yakin sekarang, kan? Tidak mungkin kalian bisa menandingiku. Menyerah secepat mungkin adalah pilihan terbaik kalian. Zuan terkekeh dan membalas, jika kau memang sekuat itu, mengapa repot-repot berbicara banyak kepada kami? Bukankah itu semua untuk mengikis semangat juang kami dan menakut-nakuti kami agar menyerah? Mendengar ucapannya, Putri Salju terkejut. Ia menatap Zuan dan berkata, aku tidak menyangka monster-monster itu secerdik dirimu. Zuan terdiam. Apakah wanita ini memuji saya atau mengejek saya? Makhluk bercahaya itu berhenti bicara sejenak. Ia tampaknya tidak mengantisipasi bahwa Zuan akan berbicara seperti itu. Beberapa saat kemudian, ia berkata, aku mengagumi kepercayaan dirimu. Namun, mengapa kau bersembunyi di balik bukit itu? Apakah kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku secara langsung dengan gagah berani? Kau tidak perlu mengejekku. Aku tidak perlu berhadapan denganmu untuk menyerangmu, kata Zuan sambil terkekeh. Ia mengulurkan tangannya, dan riak-riak emas muncul di udara. Kecemerlangannya tidak kalah dengan cahaya makhluk yang bersinar itu. Makhluk bercahaya itu menyuarakan keterkejutannya. Seorang pemanggil, sebuah keterampilan yang menarik. Satu demi satu, senjata emas muncul dari riak-riak. Kemudian, senjata-senjata itu terbang ke arah makhluk bercahaya itu. Zuan sangat senang karena dia memiliki bagan senjata rune, yang memungkinkannya menyerang dari jarak jauh tanpa harus berhadapan langsung dengan lawannya. Senjata-senjata itu menyerang makhluk bercahaya itu dari berbagai sudut yang berbeda. Zuan tidak hanya menggunakannya sebagai artileri kekuatan kasar, sebaliknya, dia membuat beberapa senjata menggunakan teknik pedang pada saat yang sama untuk saling berkoordinasi. Keahlian pedang yang paling dikuasai Zuan adalah pedang kepingan salju. Ketika melihatnya, Putri Salju berteriak kaget. Ia kemudian mulai berpikir sejenak. Zuan tidak memperdulikan reaksinya. Semua perhatiannya tersita oleh kendali berbagai senjata untuk menyerang makhluk bercahaya itu. Akan tetapi, saat senjata-senjata itu memasuki sekitar makhluk bercahaya itu, semuanya melambat dan tidak lagi responsif seperti sebelumnya. Sulit bagi Zuan untuk mengendalikannya. Baca bab terakhir di novelb.com. Makhluk bercahaya itu tidak menganggap serangan itu penting. Suaranya penuh dengan penghinaan dan ejekan saat berkata, bukan keterampilan yang buruk.
Sayangnya, keterampilan pedang itu hanya berbunga-bunga dan kurang berbobot. Setiap senjata bertarung sendiri-sendiri dan kurang kooperatif. Sepertinya dunia tingkat rendah ini bahkan belum pernah melihat hal-hal seperti formasi pedang. Iklan oleh Pub Future, Zhu An tercengang. Dulu, tidak banyak yang mampu menghentikan hujan pedang yang tak berujung begitu dia menggunakan jurus ini. Menang dengan kekuatan kasar tentu saja tidak memerlukan teknik apapun, tetapi sekarang dia menghadapi musuh yang lebih kuat, jelas tidak mungkin dia bisa menang hanya dengan kekuatan belaka, dan dia hanya bisa mencoba menang melalui teknik. Namun, dia tidak menyangka bahwa teknik pedang ini, yang telah dia lakukan dengan sekuat tenaga, akan begitu penuh lubang di mata musuh. Memang, pedang kepingan salju dirancang untuk digunakan oleh satu orang. Ketika begitu banyak senjata menggunakannya bersama-sama, mereka paling-paling hanya dapat meningkatkan kekuatan teknik tersebut secara aditif. Sekarang setelah musuh menyebutkan formasi pedang, Zhu An menjadi gelisah. Tampaknya ada beberapa formasi pedang yang kuat di dunia ini. Formasi pedang, katamu, aku juga punya itu. Zhu An mendengus. Dia mengendalikan senjata emas itu dan terbang ke udara. Ujung pedang itu menunjuk lurus ke bawah, lalu menukik turun dalam bentuk keterampilan formasi pedang Blue Luan. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Dalam sekejap itu, seluruh ruang berubah menjadi zona terlarang. Oh, tingkat pemahaman ini cukup tinggi. Itu sedikit lebih menarik, kata makhluk bercahaya itu, tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya memancarkan penghalang cahaya yang menyilaukan yang menyinari segala sesuatu dalam jarak ratusan meter. Mata Zhu An menyipit. Formasi pedangnya benar-benar terhenti. Tidak, sebenarnya mereka tidak berhenti. Dia bisa merasakan senjatanya sendiri sedang terbang ke arah target dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, dengan mata telanjang, mereka tampak membeku di udara dan tidak bergerak sama sekali. Dengan dua pengalaman yang saling bertentangan itu muncul pada saat yang sama, bahkan ekspresi Zhu An menjadi kosong. Namun, ia telah mengalami berbagai hal, dan bersama dengan pengetahuannya sebagai transmigrator, ia dengan cepat menemukan masalah utamanya. Alasan dibalik kontradiksi yang tampak itu adalah karena interferensi cahaya. Cahaya itu membentuk ruang khusus di sekitarnya yang membuat semua hukum fisika menjadi kacau dan tidak efektif. Jaraknya tampak hanya sekitar 1 kilometer, tetapi pada kenyataannya, ada lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk di atas satu sama lain, menciptakan jarak tak terbatas di antaranya. Itu seperti pesawat ruang angkasa yang melaju melalui kosmos. Bagi orang-orang di bumi, ia akan tampak sangat cepat, tetapi di tengah kekosongan ruang yang tak terbatas itu akan tampak seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Ini membuat segalanya jauh lebih sulit. Gumam Zhu An, dia mulai sedikit pusing. Sebelumnya, Bramble Bone Dragon dan Iron Fist Rock telah menggunakan keterampilan reflektif atau defensif yang kuat. Mereka juga sulit dihadapi, tetapi setidaknya dia bisa menyerang dan membunuh mereka hanya dengan mengurangi jumlah mereka. Namun, makhluk bercahaya ini memiliki lapisan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya. Mustahil untuk menyerangnya. Untungnya, ia telah mempelajari keterampilan ini melalui formasi pedang. Jika tidak, pertempuran mereka bisa mencapai titik kritis sebelum ia mengetahuinya, yang membuatnya berpikir bahwa ia jauh lebih dekat dengan musuh daripada yang sebenarnya. Konsekuensinya akan sangat parah. Tepat pada saat itu, makhluk bercahaya itu melihat ke arah Zhu An dan berkata, "Pada akhirnya kau tetap keluar." Zhu An benar-benar terkejut. Demi melihat apa yang terjadi, tanpa sengaja ia memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Kini ia berada dalam jangkauan pandangan makhluk bercahaya itu. Ia secara refleks mencoba menghindar, tetapi ia terkejut karena tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah ia telah dimantrai pembekuan. Ia akhirnya mengerti apa yang dibicarakan Bramble Bone Dragon itu sekarang. Selama kau terlihat oleh makhluk bercahaya itu, kau tidak akan dapat bergerak sama sekali lagi dan hanya dapat menunggu makhluk itu menghabisimu. Sayang sekali kau tidak menerima tawaran perekrutanku. Kalau begitu, aku hanya bisa membantumu mati. Suara makhluk bercahaya itu dingin, seolah-olah dia adalah hakim yang memerintah atas semua hal. Suara itu menunjuk ke arah Zhu An, dan pilar cahaya yang menyilaukan jatuh menimpanya. Saat merasakan niat pemusnahan di balik cahaya itu, bulu kuduk Zhu An merinding.
Meskipun tubuhnya telah disempurnakan berkali-kali dan sekarang sangat kuat, tidak mungkin akan berakhir baik baginya jika dia terkena pilar itu. Sayangnya, dia sudah berada dalam pandangan lawan, jadi dia tidak bisa menggunakan keahliannya lagi. Tiba-tiba, badai salju melanda di bawah kaki Zuan dan menyapu sekelilingnya, membuatnya nyaris terhindar dari cahaya yang merusak itu. Ia diantar ke puncak di dekatnya. Badai salju itu menghilang dan berubah menjadi putri salju. Keduanya menatap ke tempat yang baru saja mereka kunjungi. Ada lubang selebar beberapa meter yang tertiup angin, dengan tepi yang sangat tajam. Tidak ada dasar yang terlihat, dan tidak mungkin untuk mengetahui seberapa jauh lubang itu mencapainya. Tidak ada suara ketika cahaya itu mengenainya, seolah-olah semua materi fisik telah langsung terhapus. Bab 2072, Keterampilan Pukulan Pasti. Ekspresi mereka sedikit berubah. Jika mereka terkena pilar cahaya itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka hanya akan bertahan hidup, bukan? Oh, kau benar-benar menghindarinya. Gerakannya cukup menarik, kata makhluk bercahaya itu, sambil terus melihat ke arah mereka. Tepat pada saat itu, Zuan telah dibawa pergi oleh Putri Salju dan lolos dari garis pandang musuh. Ia kemudian memperoleh kembali kemampuan untuk bergerak. Setelah melihat serangan makhluk bercahaya itu, tidak mungkin ia akan memberi kesempatan pada musuh lagi. Ia meraih Putri Salju dan terbang ke arah lain. Kamu benar-benar berhasil bergerak lebih cepat dariku. Sepertinya itu adalah keterampilan bergerak instan, kata makhluk bercahaya itu, terdengar sedikit terkejut. Saya tidak menyangka dunia tingkat rendah ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Itu benar-benar tidak masuk akal. Zuan tidak menanggapinya, dan malah berpikir tentang bagaimana cara menang. Bahkan formasi pedang raksasa itu tidak mampu melukainya. Ruang waktu di sekitar makhluk bercahaya itu tampak tidak normal. Dia tidak yakin apakah dia akan mampu melukainya bahkan jika dia menggunakan lebih banyak kartu. Trufnya, makhluk bercahaya itu melihat ke arah mereka lagi, tetapi kali ini, Putri Salju diam-diam bergerak ke arah yang berbeda dari Zuan. Dengan begitu, tidak mungkin musuh dapat menangani kedua masalah itu pada saat yang sama. Zuan memiliki kemampuan bergerak seketika, sedangkan Putri Salju dapat mengubah dirinya menjadi angin dan salju, dan itulah yang paling tidak dimiliki tempat ini. Secara komparatif, kenyataannya Zuan akan sedikit lebih mudah ditangkap. Benar saja, makhluk bercahaya itu tidak mengejar Putri Salju, dan malah menatap lurus ke arah Zuan. Untungnya, Zuan sudah menguasai sepenuhnya kemampuan Grand Galenya, dengan kemampuan Moshi yang terkadang mengurangi cooldown penggunaan berikutnya. Selain itu, dengan berlatihnya saat ini, dia sangat cepat sejak awal, jadi dia bisa mengatasi serangan-serangan itu. Seiring berjalannya waktu, Zuan merasa tekanannya berkurang dan menghela napas lega. Meskipun serangan musuh sangat kuat, selama dia siap, dia akan baik-baik saja selama musuh tidak memperhatikannya secara langsung. Jadi, dia menemukan celah untuk berteleportasi tepat di sebelah makhluk bercahaya itu, dan menyerang dengan domain kekuatan pedang Taye. Sosok makhluk bercahaya itu sedikit gemetar, jelas terpengaruh oleh bidang tersebut. Namun, saat pedang Zuan berada 3 inci dari musuh, pedang itu berhenti tiba-tiba. Saat itu, makhluk bercahaya itu bereaksi dan berbalik, tetapi Zuan sudah mengantisipasinya. Dia segera bergerak beberapa kilometer jauhnya. Dia secara alami tahu bahwa pedang itu kemungkinan tidak dapat melukai musuh, dan hanya ingin menguji kemampuannya dari dekat. Seperti yang dia duga, meskipun tampak seolah-olah hanya ada 3 inci di antara mereka, pada kenyataannya, ketika dia menebas dengan pedangnya, dia merasa seolah-olah targetnya berada sangat jauh. Pedangmu ini tampaknya agak istimewa. Itu bukan senjata yang buruk, bahkan di berbagai alam semesta, kata makhluk bercahaya itu, sambil menatap pedang Taye di tangan Zuan. Suaranya mengandung sedikit kekaguman, karena ini jelas di luar dugaannya. Iklan oleh Pub Future, tidak buruk, ya, gumam Zuan, menyadari kata-kata yang digunakannya. Di dunia ini, pedang Taye sudah menjadi senjata kelas dewa. Terlihat banyak sekali alam semesta yang benar-benar luas. Tidak ada cara bagimu untuk mengalahkanku. Aku menyarankanmu untuk menyerah lebih awal dan menghentikan pertarungan yang tidak berarti ini, kata makhluk bercahaya itu. Kau juga tidak punya cara untuk menangkapku, kan? Kau membuatnya terdengar seolah-olah semuanya berada di bawah kendalimu,
kata Zuan dengan nada meremehkan sambil menghindari garis pandangnya. Aku hanya membiarkanmu berlari untuk melihat kemampuanmu. Apa yang benar-benar kau pikirkan adalah aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Tanya makhluk bercahaya itu, menatap Zuan lagi. Zuan hendak bergerak ketika dia mendengar musuh berkata, serangan ini pasti akan berhasil. Zuan tercengang. Ia menemukan bahwa meskipun ia menggunakan keterampilan gerakan instan, mata makhluk bercahaya itu masih menyatakan pada tubuhnya. Ia langsung membeku di tempat dan tidak bisa bergerak, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Skill macam apa ini? Bahasa jiwa. Jika apa yang dikatakannya benar-benar terjadi, apa gunanya bertarung lagi? Dia memiliki keterampilan yang sama di keyboard camp. Namun, dia harus membayar harga yang mahal untuk menggunakan keterampilan tersebut, sementara lawannya tampaknya dapat menggunakan sesuka hati. Apakah sekarang kau tahu apa penyesalan itu? Sayang sekali sudah terlambat bagimu. Makhluk bercahaya itu mencibir, seolah-olah dia sangat suka melihat ekspresi musuh-musuhnya dalam situasi seperti ini. Demi menjaga dirinya dari upaya penyelamatan Putri Salju, ia menebarkan tangannya dan memancarkan cahaya tak berujung ke seluruh lokasi Zuan. Jika Putri Salju berani mendekat, ia hanya akan mati bersama Zuan. Benar saja, embusan angin dan salju pun berangsur-angsur mereda dan memperlihatkan tubuh asli Putri Salju. Dia benar-benar khawatir, tetapi dia tidak dapat menembus lapisan cahaya itu. Ia sendiri tidak bisa menyelamatkannya. Makhluk bercahaya itu tidak mempedulikannya. Di matanya, meskipun kekuatan Putri Salju tidak buruk, semuanya sudah dalam genggamannya. Dia tidak seberbahaya Zuan. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Zuan dengan niat membunuh. Putri Salju merasakan cahaya api pemusnahan di Zuan. Dia telah menyaksikan kekuatan cahaya itu sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa putus asa. Sepertinya Zuan sekarang sudah baik. Namun, tiba-tiba, penglihatannya kabur dan dia kehilangan pandangan terhadap Zuan. Setelah itu, makhluk bercahaya itu tetap berdiri di tempat Zuan tadi berada. Iklan oleh Pub Future. Makhluk bercahaya itu juga sedikit tercengang, jelas tidak menyangka akan mengalami kesulitan ini. Sebelum sempat bereaksi, cahaya penghancur itu telah menghantam tubuhnya. Sebuah bola cahaya menyilaukan meletus. Putri Salju tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Hanya setelah beberapa saat cahaya itu sedikit mereda, dia segera melihat ke tempat pertempuran itu. Makhluk bercahaya itu masih berdiri di sana, tidak dihancurkan oleh cahaya yang merusaknya. Tentu saja, makhluk itu tidak sepenuhnya tidak terinfeksi. Cahaya di sekelilingnya yang jelas telah menjadi jauh lebih redup, dan mereka sekarang dapat melihat dengan jelas sosok humanoid hitam di dalamnya. Namun selain matanya, tidak ada ciri lain yang dapat dilihat di wajahnya. Garis besarnya tampak seperti api hitam yang beriak. Makhluk itu tampak lebih seperti makhluk energi daripada manusia. Keterpaduan pertukaran, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Ini adalah keterampilan ilahi tingkat atas, bahkan di antara berbagai alam. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan hal seperti itu di dunia ini. Meskipun makhluk bercahaya itu terluka, sekarang tampaknya lebih bersemangat. Saat berdiri di kejauhan, Zuan mengerutkan kening. Dia sebenarnya sudah menduga serangan sebelumnya, jadi dia memancing musuh untuk menggunakan serangan terkuatnya, dan bahkan tidak ragu untuk mengambil risiko untuk melakukannya. Dia tidak menduga serangan musuhnya sendiri tidak akan efektif. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu sekarang. Aku harus mengingat jiwamu dan perlahan-lahan menginterogasimu atas kemampuanmu ini, kata makhluk bercahaya itu dengan gembira. Ia tak menyangka akan menerima sesuatu yang begitu hebat dari dunia ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Zuan yang menyeramkan. Dia terus bergerak di sekitar makhluk bercahaya itu seperti kilatan petir. Dia terus mengujinya, mencoba menemukan kelemahannya. Tidak peduli apapun keterampilannya, pasti ada cara untuk mengalahkannya. Dia menolak untuk percaya bahwa makhluk bercahaya ini sama sekali tidak memiliki kelemahan. Hukum alam semesta tidak akan mengizinkan makhluk konyol seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menemukan kelemahan ini. Saat dia melihat Zuan melesat di sekitarnya, makhluk bercahaya itu berkata dengan nada mengejek, tidak ada gunanya. Di hadapanku, semua rintangan ini sia-sia. Trikmu ini pasti akan. Di tengah kalimatnya, dia mendengar Zuan berkata,
apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, dasar brengsek. Makhluk bercahaya itu tercengang begitu mengatakannya. Saya tidak pernah menduga hal seperti itu. Sepertinya bukan sesuatu yang ingin ia katakan. Namun, dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan, dan dengan cepat berteriak kaget, kamu benar-benar tahu teknik Soulspeak. Manusia ini telah memberikan terlalu banyak kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia tidak lemah di dunia ini, kekuatannya tidak seberapa di kosmos yang tak terbatas, dan makhluk bercahaya itu telah melihat terlalu banyak makhluk yang lebih kuat darinya. Jika bukan karena penghalang dunia ini, dia dapat dengan mudah memilih beberapa bawahannya yang lebih kuat. Meski begitu, keterampilan orang ini masing-masing lebih memukau daripada yang lain. Bahkan makhluk bercahaya itu mulai merasa sedikit nafsu. Ketika dia melihat bahwa keahliannya berhasil, Zuan akhirnya merasa tenang. Dapatkan bab novel terbaru tentang Nov ELBJ & Om. Produk sistem keyboard dapat diandalkan seperti biasa. Dia selalu berpikir bahwa apa yang kau lihat selalu konyol, tetapi sekarang itu tampaknya menjadi kutukan bagi Soulspeak. Selama musuh berbicara, itu akan selalu disorot oleh apa yang kau lihat. Jadi, mereka tentu tidak akan dapat menggunakan kemampuan Soulspeak mereka lagi. Bab 2073, Pemisahan Waktu. Makhluk bercahaya itu tidak marah, sebaliknya, ia berkata dengan gembira, ternyata dunia ini sesuai dengan apa yang aku harapkan, hahaha. Walaupun dunia ini tampak sangat lemah, dunia ini penuh dengan berbagai macam misteri. Memperbaiki semua hal lainnya, bahkan jika dunia lain yang lebih lemah memiliki penghalang dunia, bagaimana mungkin penghalang itu dapat menghentikan invasi mereka yang begitu lama? Dan sekarang, keterampilan ajaib yang ditunjukkan oleh manusia ini semakin membuktikan hal-hal tertentu. Zuan agak bingung, apakah orang ini gila atau apa? Novel bab-bab baru diterbitkan di Novel Binko per meter. Akan tetapi, dia tidak mau repot-repot memikirkan hal itu. Dia khawatir pihak lain sedang mempermainkannya, jadi dia terus menggunakan apa yang kamu lihat untuk mengganggu kemampuan musuh. Putri Salju menganggap adegan ini agak lucu untuk ditonton. Jelas mereka berdua adalah makhluk paling kuat di dunia ini, namun mereka tampak seperti anak kecil yang sedang bermain-main dan berkelahi satu sama lain. Kenapa aku tahu bagaimana anak-anak manusia bermain? Putri Salju tercengang. Tiba-tiba dia memegang dahinya. Dia merasa seolah-olah beberapa bagian memori baru telah muncul di kepalanya. Zuan memperhatikan bagaimana dia bersikap, tetapi dia tidak memiliki kebebasan untuk mengurusnya. Dia hanya bisa fokus mencari kesempatan untuk menyerang. Benar saja, setelah terus-menerus membalas, aku melihatmu, dasar brengsek, berulang kali, makhluk bercahaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit gila juga. Anak muda sialan, aku melihatmu, dasar brengsek. Bisakah kau berhenti? Aku melihatmu, dasar brengsek. Sial, Anda telah berhasil menipu Raja Monster bayangan sebesar +499 +499 +499. Iklan oleh Pub Future. Zuan berpikir dalam hati, jadi itu namamu. Aneh juga, jelas sekali ada cahaya di sekelilingmu, jadi mengapa ada bayangan dalam namamu? Mungkinkah itu terkait dengan warna hitam pekat tubuhmu? Meski begitu, ia segera menemukan kesempatan untuk menyerang. Sebuah busur merah tiba-tiba muncul di tangan. Cahaya makhluk ini sedikit mirip dengan matahari, jadi busur pembunuh matahari bisa menjadi efektif. Jejak penghancur bintang diaktifkan, tingkatkan kekuatan hingga 10 kali lipat. Dia menarik anak panah. Rune-rune yang sangat kuat berkelap-kelip di seluruh busur pembunuh matahari, dan semuanya menyatu pada anak panah itu. Detik berikutnya, anak panah itu terbang menuju tubuh Raja Monster bayangan. Tidak seperti serangan sebelumnya, anak panah itu membentuk lapisan air yang riak. Seolah-olah lapisan ruang angkasa mengalami tekanan dan kekacauan yang hebat. Anak panah itu tidak melayang di udara, tetapi terus mendekati Raja Monster bayangan. Meskipun jelas-jelas melambat dan tidak jauh lebih cepat dari seekor semut, anak panah itu masih terus mendekati tubuh monster itu. Raja Monster bayangan menatap anak panah di depannya, seolah-olah anak panah itu menggunakan semacam kemampuan untuk mempertahankan diri. Pada akhirnya, anak panah itu tiba di depannya. Meski begitu, sedetik kemudian, anak panah itu hancur menjadi abu, seolah-olah telah terkorosi seluruhnya.
Dulu, ras Vian memiliki Sun Slaying Bow, tetapi tidak memiliki Sun Slaying Arrow. Meskipun anak panah dapat dipatahkan darinya, menjaga Kaisar Vian tidak puas hanya dengan itu. Dia telah menjelajahi dunia untuk mencari harta karun, lalu mengumpulkan semua penyihir terampil dari ras Vian untuk menyempurnakan beberapa anak panah. Meskipun anak panah tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Sun Slaying Arrow yang legendaris, mereka tetap yang terbaik yang dapat diproduksi di dunia ini dan tidak kalah dengan senjata kelas abadi. Selain itu, dengan dukungan tambahan dari Sun Slaying Bow, kekuatan mereka sudah jauh melampaui senjata kelas abadi biasa. Namun, bahkan anak panah setajam itu telah hancur, dan berubah menjadi abu yang berserakan. Raja Monster Bayangan mencibir Zuan dan berkata, "Sudah kubilang tidak mungkin seranganmu bisa melukaiku, tapi kau masih saja melakukan hal sia-sia seperti itu." Pada saat yang sama, itu cukup mengejutkan. Mengapa busur di tangan seperti busur legendaris itu? Tapi mengapa busur itu bisa muncul di dunia ini? Kekuatannya juga tidak tepat, jadi mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Meski begitu, ekspresi Zuan tetap tenang saat dia berkata, "Sekarang aku punya gambaran kasar. Apa yang mengalir di sekitarmu bukanlah lapisan ruang, sebaliknya, Anda mengendalikan aliran waktu. Itulah mengapa Anda mampu menciptakan efek seperti ini." Dia tidak bisa menahan sedikit rasa frustrasinya sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah ruang atau waktu lebih sulit untuk dihadapi. Terlepas dari mana, orang ini sudah jauh melampaui level yang bisa dia hadapi saat ini. Dia tahu betul bahwa akan lebih baik untuk mundur selagi masih punya kesempatan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia terus-menerus bertarung. Ramalan tentang kematian yang pasti dari ramalan yang telah ia lakukan sebelum memasuki tanah tertutup muncul di benaknya. Awalnya, meskipun musuh-musuh lainnya berbahaya, mereka tidak pernah benar-benar mengancam hidupnya. Oleh karena itu, ia merasa seolah-olah ramalan itu hanya dimaksudkan untuk menakut-nakutinya. Namun sekarang, tampaknya ramalan itu tidak ditujukan pada musuh-musuh lainnya, melainkan pada orang ini. Iklan oleh Pub Future. Meski begitu, dia hanya ragu sejenak sebelum kembali tenang. Saat ini, dia memiliki keamanan seluruh dunia di pundaknya. Baik itu manusia atau iblis, dia harus melindungi mereka. Jika dia takut mati dan mundur pada saat seperti ini, membiarkan monster membuka segel sepenuhnya, lebih banyak monster akan menyerbu dunia ini. Lebih jauh lagi, jika penghalang dunia hancur, monster yang paling kuat tidak akan lagi terhalang. Akan semakin kecil peluangnya untuk menang saat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Meskipun perbedaan di antara mereka cukup untuk menyebabkan keputusasaan, itu jelas merupakan momen ketika perbedaan kekuatan mereka adalah yang terkecil yang pernah ada. Dia harus menghentikan musuh di sini dan menyegel monster-monster itu, bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya untuk melakukannya. Dulu, saat ia menyaksikan para pahlawan mengorbankan nyawa mereka, meskipun ia malu, ia sendiri tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Gaya hidup idealnya adalah menjadi penguasa yang malas dengan 3.000 anggota harem kekaisaran. Akan lebih baik lagi jika ia tidak harus berurusan dengan urusan istana. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat momen itu benar-benar tiba, dia tidak merasa ada. Yang perlu ditakutkan dari pengorbanan itu wajar saja, bahkan jika bukan karena orang-orang yang tidak dikenalnya, dia tetap harus melindungi orang-orang di sisinya. Ketika dia memikirkan semua itu, Zuan menjadi lebih tenang. Pada saat yang sama, dia meniru dirinya sendiri, berpikir bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukan ramalan acak di masa depan, atau itu akan benar-benar memengaruhi mentalitas dan penilaiannya. Kemudian, dia tanpa terasa akan terdorong ke arah hasil yang diprediksi. Ekspresinya berubah serius. Dia menarik busur pembunuh matahari lagi, tetapi dia tidak menggunakan anak panah pembunuh matahari tiruan yang dibuat Kaisar Iblis, melainkan anak panah asli berkulit putih yang diperolehnya dari ruang bawah tanah rahasia. Dia khawatir makhluk bercahaya itu tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menyerang, jadi dia segera menggunakan kemampuan keyboard cam, katanya, anak panah ini akan menghancurkan semua keterampilan. Kekuatan panah pembunuh matahari sangat hebat. Panah itu bahkan mampu menembak jatuh matahari. Akan tetapi, musuh dapat mengendalikan ruang dan waktu di sekitarnya, jadi Zuan tidak yakin apakah panah itu dapat mengenainya.
Itulah mengapa ia segera menerapkan efek keyboard cam pada panah itu. Dia tidak tahu berapa harga yang harus dia bayar untuk meniadakan hukum waktu di sekitar tubuh musuh, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia tidak bisa bertaruh bahwa panah ini akan gagal. Jika panah ini gagal, seluruh dunia bisa hancur. Begitulah katanya, suasana hikmat dan suci tiba-tiba memenuhi dunia. Ekspresi Raja Monster Bayangan berubah drastis. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, dan cahaya yang tak berujung mengumumkan seluruh wilayah, mengumumkan segala sesuatu dalam radius 1000 mil. Murid mata Zuan mengecil dengan cepat. Ia menyadari bahwa anak panahnya hendak melesat, tetapi berhenti sesaat sebelum sempat melesat. Dia bermaksud melepaskannya, tapi semuanya berhenti. Berbeda dengan pengalaman membeku karena diperhatikan. Saat ini, musuh pun tidak melihatnya. Sebaliknya, seolah-olah matahari telah menelan ruang di sekitarnya, mengisinya dengan cahaya. Matahari ada di mana-mana, mustahil untuk dilawan dan mustahil untuk dipertahankan. Terlepas dari bagaimana dia bergerak, atau bahkan jika dia menggunakan pertukaran keterampilan, semuanya tidak ada artinya, karena semua ruang di sekitarnya dikelilingi oleh cahaya. Dia bahkan menyadari ekspresi terkejut dan patah hati Putri Salju. Dia juga membeku. Dia bisa melihat badai salju yang mulai bergerak di balik gaunnya, menyadari bahwa dia akan berubah menjadi salju untuk menghindar, tetapi dia juga membeku saat itu. Dia bisa melihat setiap kepingan salju yang rumit dan indah dengan jelas. Semuanya bergerak dengan jelas, namun juga membeku di tempatnya. Gelombang ledakan pertempuran telah menyebabkan longsor turun dari puncak-puncak yang bersalju menjauh. Namun, salju yang runtuh telah berhenti di tengah jalan menuju puncak gunung. Burung-burung di kejauhan telah mengepakkan sayap mereka dengan panik dalam upaya untuk meninggalkan tempat berbahaya ini, tetapi mereka terjebak dalam perjuangan mereka sementara tubuh mereka membeku di udara. Seluruh dunia seakan-akan telah menekan tombol jeda. Perasaan seperti itu sungguh aneh dan menakutkan. Hanya satu makhluk yang masih bisa bergerak, Raja Monster Bayangan. Makhluk itu perlahan berjalan ke arah Zuan sambil berkata, "Meskipun aku tidak percaya kau memiliki kemampuan untuk membunuhku, pada saat itu, aku merasakan ancaman kematian. Saya tidak punya pilihan selain membayar harga mahal untuk menggunakan pemutus waktu. Saat ini kau bisa merasa bangga pada dirimu sendiri bahkan saat kau mati." Bab 2074, Kamu akhirnya datang menemukanku. Zuan tersenyum dan berkata, "Maafkan aku, tapi aku hanya memberikan tubuh dan jiwaku untuk kekasihku, bukan kamu." Raja Monster Bayangan mencibir, "Itu bukan urusanmu." Tiba-tiba, mata terbelalak, karena menyadari sesuatu. Mengapa orang ini bisa berbicara? Ia menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri dan segera mundur ribuan meter, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Panah pembunuh matahari yang telah terisi penuh dan menunggu untuk ditembakkan meninggalkan tali busur. Anak panah itu sudah melampaui konsep kecepatan. Begitu dilepaskan, anak panah itu mengenai Raja Monster Bayangan. Baru kemudian terlihat komet yang memotong langit. Buang! Bola cahaya menyilaukan meledak keluar, tampak seperti ledakan bintang di tengah udara kosong. Namun, itu hanya berlangsung selama sedetik, detik berikutnya, sebuah lubang hitam muncul, memenuhi semua cahaya. Sementara itu, Raja Monster Bayangan telah benar-benar bubar. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Putri Salju sudah pulih kemampuannya untuk bergerak. Dia terbang ke sisi Zuan dan menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung, bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Zuan tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka kau ternyata orang yang perhatian." Namun, ada retakan-retakan kecil di sekujur tubuhnya, dan senyumnya hanya memperparah luka-lukanya dan membuat darah menetes keluar. "Tahukah kamu seperti apa kondisimu saat ini? Namun, kamu masih saja bercanda," seru Putri Salju, sikapnya yang dingin berubah menjadi khawatir. Zuan tercengang. Ia menatap pancaran mata wanita itu yang berkilauan dan butiran-butiran es yang mengalir di wajahnya yang memukau, yang membuatnya tampak semakin cantik. Dia menangis, "Dan demi aku, tidak kurang. Apakah kita benar-benar sedekat itu?" Tidak peduli seberapa narsisnya Zuan, dia tidak bisa benar-benar percaya bahwa dia memiliki pesona seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa memulai romansa antar spesies lagi dalam waktu yang begitu singkat? Meski begitu, dia sedang menangis sekarang,
dan entah mengapa, dia merasa sangat tidak enak saat melihatnya menangis, seolah-olah dia telah melupakan hal terpenting dalam hidupnya. Dia segera menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir. Meskipun aku terluka parah, aku tidak akan mati." Dengan kekuatannya saat ini, jika dia langsung menggunakan keyboard cam untuk mengatakan, anak panah ini akan menghancurkan semua skill, mungkin tidak akan ada abu yang tersisa. Untungnya, setelah dia menerima bimbingan Mili, dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan Heaven Devouring Sutra untuk membentuk lubang hitam, mendistorsi ruang dan cahaya. Kemampuan time savering milik musuh dengan demikian akan melemah sampai tingkat tertentu, mengurangi kekuatan yang dibutuhkan keyboard cam untuk berhasil diaktifkan. Tentu saja, dia hanya menggunakan skill itu dalam upaya tergesa-gesa terakhirnya, jadi dia tentu saja tidak dapat sepenuhnya menghancurkan skill ilahi Shadow Monster King. Skill itu juga memiliki pertahanan khusus di depan tubuhnya, itulah mengapa dia masih harus mengandalkan keyboard cam untuk sisanya pada akhirnya. Semua itu tentu saja harus dibayar dengan harga mahal, itulah sebabnya dia terluka parah. Dia mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya, dan semua meridian di tubuhnya kacau. Untungnya, hidupnya masih utuh. Dengan kemampuan generasi tubuhnya yang luar biasa, ia akan mampu pulih setelah beristirahat selama sekitar 1 tahun. Ketika mendengar ucapan itu, Putri Salju menariknya ke dalam pelukannya dengan penuh emosi. Tubuhnya sedikit gemetar. Terkadang, dia menangis, tetapi di waktu lain, dia tersenyum. Zuan menyesal. Apa yang terjadi di sini? Saat Putri Salju memeluknya dengan tubuhnya yang dingin, Zuan tiba-tiba bisa merasakan segalanya. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak mungkin dia menjadi seperti ini hanya karena interaksinya singkat. Pasti ada hal lain yang terjadi yang tidak saya ketahui saat ini. Dia hendak bertanya kepadanya tentang hal itu ketika tiba-tiba terdengar seringai dari kejauhan, dan sebuah suara berkata, "Lihatlah kalian berdua. Pasangan yang sangat suka berzina, saling mencintai. Tapi sayangnya, kalian berdua merayakannya terlalu cepat, bukan?" Zuan dan Putri Salju sama-sama terkejut. Mereka segera mengikuti sumber suara dan melihat bayangan kecil. Kemudian, bayangan itu mulai bergerak, perlahan-lahan membesar hingga akhirnya berubah menjadi Raja Monster Bayangan. Saat itu, baik Zuan maupun Putri Salju dipenuhi dengan pertanyaan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Orang ini bahkan tidak mati karena itu. Apakah itu penjahat sialan yang tidak bisa dibunuh? Raja Monster Bayangan pun menoleh saat melihat Zuan dan berkata, "Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, dan bahkan membuatku dalam keadaan menyedihkan. Anda telah berhasil menipu Raja Monster Bayangan untuk plus 999 plus 999 plus 999. Tidak mungkin kau bisa selamat dari anak panah itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Zuan dengan serius. Di masa lalu, pemanah legendaris Hao Yi bahkan mampu menembak jatuh matahari dengan anak panah ini, dan dia telah mengujinya di ruang bawah tanah rahasia sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan kekuatan anak panah itu, jadi tidak mungkin Raja Monster Bayangan ini bisa menangkisnya. "Benar sekali. Dalam arti tertentu, kau memang membunuhku," kata Raja Monster Bayangan, matanya dipenuhi amarah yang membara. "Tapi aku selalu teliti dalam tindakanku, jadi aku menyembunyikan klon bayangan. Aku meminjam klon itu untuk dihidupkan kembali." Zuan terdiam. Bahkan setelah semua ini, musuh punya pengganti. Kalian pasti merasa putus asa sekarang, kan? Kalau kalian tidak terus merayu satu sama lain dan langsung menemukanku, aku pasti sudah dalam kondisi terlemahku dan tidak bisa bertahan melawan kalian sama sekali. Tapi sekarang, aku sudah pulih sepenuhnya. Yang menunggu kalian berdua hanyalah kematian, kata Raja Monster Bayangan sambil tertawa jahat. Putri Salju agak kesal. Semua itu salahnya karena terlalu emosional, kalau tidak, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Dia bahkan tidak bisa menang melawan monster itu saat dia dalam kondisi terkuatnya. Sekarang, dia terluka dan Zuan dalam kondisi yang buruk, jadi tidak mungkin mereka bisa menandinginya. Zuan tetap tenang sambil berkata, "Sudahlah, jangan sok tahu. Tidak mungkin kau bisa membuat kloningan dirimu sendiri tanpa batas. Jika kekuatan setiap kloningan benar-benar setara dengan milikmu,
bukankah itu akan membuatmu tak terkalahkan? Kau mungkin masih cukup lemah, menggunakan kata-kata ini untuk memprovokasi kami dan membuat kami tenggelam dalam emosi penyesalan dan frustrasi. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kami untuk membuat kesalahan. Raja Monster Bayangan tercengang. Ia berkata, aku tidak pernah menyangka pikiran manusia sepertimu begitu licik. Benar, aku tidak lagi memiliki kekuatan seperti saat aku masih dalam kondisi puncak, tetapi kalian berdua terluka parah. Kekuatanku saat ini lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Makhluk itu mengangkat jarinya sambil berbicara. Lalu, laser ditembakkan dari jarinya. Zuan bereaksi cepat. Dia segera mencoba menghindar, tetapi kondisinya saat ini terlalu mengerikan dan dia sama sekali tidak dapat mengikuti pikirannya. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Hati-hati, seru Putri Salju sambil membawanya pergi dan menghindar ke samping. Dia dengan gugup menatap Zuan dan bertanya, apakah kamu terluka? Zuan menggelengkan kepalanya. Kemudian, tatapannya jatuh ke bahu wanita itu sambil berkata, tapi kamu memang begitu. Sebuah lubang tajam tiba-tiba muncul di bahu Putri Salju. Jelas bahwa setelah menyelamatkannya, dia tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena serangan Raja Monster Bayangan. Aku baik-baik saja, kata Putri Salju sambil tersenyum lemah. Kepingan salju bertebaran di sekitar lukanya, dan lukanya pun cepat pulih. Mengapa kamu begitu peduli padaku? Tanya Zuan. Itulah yang sama sekali tidak dapat dipahaminya. Awalnya, Putri Salju jelas-jelas adalah Ratu Es dalam segala hal. Dia bahkan tidak ingin disentuh olehnya ketika dia menyelamatkannya sebelumnya, namun sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia bukan lagi Putri Salju yang sedingin es, tetapi lebih seperti salah satu kekasihnya yang sangat dia sayangi. Meski begitu, dia bukanlah anak laki-laki yang naif dan polos yang tidak dapat membedakan apakah seseorang benar-benar kekasihnya atau bukan. Putri Salju menatapnya dengan mata jernih dan dingin. Dia tidak menjawab, sebaliknya, dia berkata pada dirinya sendiri, akhirnya kau datang untuk menemuiku. Zuan terdiam. Raja Iblis Bayangan hendak meledak karena marah, lalu berkata, dasar penjahat sialan, bukankah seharusnya kalian memperlakukan penjahat sepertiku dengan sedikit lebih hormat? Zuan mengerutkan kening dan berkata, ada yang tidak beres. Kamu seharusnya tidak banyak bicara. Sejak kamu mencoba menyerah sampai sekarang, kamu sudah terlalu banyak bicara. Aku menolak untuk percaya bahwa seseorang dengan tingkat pelatihan sepertimu akan membuat kesalahan seperti itu. Apa yang kamu tidak tahu? Ada beberapa kali musuh dapat menyerang, tetapi mereka terus mengoceh tanpa henti. Zuan sempat merasa ada yang tak beres. Raja Monster Bayangan konyol. Apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Haruskah aku memujimu karena tidak menjadi orang bodoh sepenuhnya, atau memujimu karena masih terlalu bodoh? Ada satu bagian yang tebakanmu salah. Alasan aku terus-menerus menyarankanmu untuk tidak menyerah karena aku takut tidak bisa menang melawanmu. Melainkan, aku berhenti sebentar karena khawatir kau akan merusak rencanaku. Tapi sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi tentang itu, karena rencanaku sudah selesai. Puncak gunung ketiga tiba-tiba mulai bergemuruh. Kemudian, seluruh gunung itu tiba-tiba terangkat, memperlihatkan siluet besar yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Bab 2075, kehati-hatian bahkan saat menghadapi kemenangan tertentu. Seluruh gunung itu seperti penjara yang tampaknya telah menahan sosok hitam, sosok yang sangat besar. Sosok itu tampak seperti dinosaurus dari film-film dunia Zuan sebelumnya. Zuan tidak sempat mengagumi pemandangan itu. Ia segera mengeluarkan artefak dewa yang tersisa, pedang awan langit, untuk mencoba menyegel kembali gunung bersalju itu. Sayangnya, tidak ada reaksi sama sekali bahkan setelah ia mengeluarkannya. Pedang itu sama sekali tidak beresonansi dengan gunung itu seperti kedua artefak dewa lainnya. Pada saat itu, ia juga tidak tahu bagaimana cara menyegel kembali gunung itu dan segera bertanya kepada Putri Salju, kau punya hubungan khusus dengan gunung itu, jadi tahukah kau bagaimana kita bisa menyegelnya kembali? Putri Salju menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak tahu bahwa di masa lalu, gunung-gunung ini adalah anjing laut. Zuan terdiam. Tepat saat itu, suara gemuruh memekakkan telinga terdengar dari sosok hitam itu, yang tampaknya membuat seluruh pegunungan bergetar. Beberapa binatang salju yang kuat di kejauhan jatuh ke tanah,
tubuh mereka bergetar hebat. Zuan dapat dengan jelas merasakan sensasi gemetar yang berasal dari jiwanya. Namun, dia sudah menjadi seseorang dengan tekad yang luar biasa dan dengan cepat mengatasi perasaan tidak enak. Baru saat itulah dia punya kesempatan untuk mengamati dengan saksama sosok hitam itu. Ketika dia melihatnya dengan jelas lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa benda ini terlihat seperti T-Rex, tetapi juga seperti ratu alien dari film tertentu? Ia memiliki kepala berbentuk aneh dan mulut penuh dengan gigi raksasa dan tajam. Ia berdiri di atas dua kaki yang tebal dan kuat. Meskipun lengannya jauh lebih tipis dibandingkan dengan yang lain, setiap cakar yang dimilikinya adalah senjata tajam yang ganas. Saat ia bergoyang maju mundur dengan sengaja, ekornya yang tebal menyerupai kaki ketiga. Ada aura kehancuran di sekelilingnya, seolah-olah ia siap menyerang kapan saja. Ada sedikit rasa takut yang tertahan di mata Raja Monster Bayangan saat ia melayang mendekati makhluk itu, berkata, "Yang mulia Dewa Pembantaian, aku bisa membebaskanmu. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kita harus membuat kontrak jiwa." Zuan terkejut. Tidak heran orang ini penuh dengan energi pembunuh dan tampak seperti senjata pemusnah massal. Namanya cukup cocok. Dia tidak berani memperlakukan makhluk ini sebagai binatang biasa. Dia bisa merasakan tekanan kuat yang datang dari tubuhnya bahkan dari jauh. Selain itu, kekejaman dan kelicikan yang terlihat di matanya menunjukkan bahwa itu pasti makhluk dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Dilihat dari seberapa hormat Raja Monster Bayangan itu bertindak, status dan kekuatan penguasa pembantaian jelas tidak kalah dengan dirinya sendiri. Sang penguasa pembantaian mengangguk. Ia berbicara dengan suara monoton dan membosankan yang sangat menyakitkan telinga. Gunung di dekatnya bahkan sedikit bergetar karena suara itu. Raja Monster Bayangan menghela napas lega, ada sedikit kegembiraan di matanya. Alasan mengapa ia datang jauh-jauh ke sini adalah karena ia telah menelusuri kembali legenda klan tertentu. Di zaman kuno, penguasa pembantaian adalah makhluk yang sangat terkenal dan kuat. Awalnya, alih-alih memenuhi perjanjian, Raja Monster Bayangan telah berencana untuk mengubah makhluk yang disegel itu menjadi hewan peliharaannya sendiri. Kemudian, dengan kekuatannya sendiri, serta kekuatan penguasa pembantaian, ia akan memiliki status tertentu bahkan di antara beberapa dunia yang sangat kuat. Iklan oleh Pub Future. Awalnya, dia sangat yakin dengan rencananya. Lagi pula, pelatihan dan keterampilannya sendiri kuat. Ia cukup percaya diri bahkan saat menghadapi makhluk kuno lainnya, terutama yang disegel. Namun, sekarang, dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Lagi pula, tubuh aslinya telah terbunuh belum lama ini. Klon ini jauh lebih lemah, jadi ia tidak bisa menghadapi penguasa pembantaian dengan tenang lagi. Untungnya, Lord of Slaughter masih menaati sumpah sebelumnya. Selama dia setuju dan menandatangani sumpah jiwa, tidak akan ada kemungkinan pengkhianatan. Dengan perlindungan hewan peliharaan yang kuat seperti Lord of Slaughter, Shadow Monster King perlahan-lahan dapat pulih ke puncaknya. Dia tidak perlu khawatir tentang serangan lawan yang kuat saat dia di masa pemulihan. Saat memikirkan semua hal ini, kepuasan di mata semakin meningkat. Ia tidak membuang waktu dan malah segera melantunkan mantra. Rune mengalir deras seperti air terjun. Zuan mencoba mengangkat busur pembunuh matahari lagi, tetapi Putri Salju menghentikannya dan berkata, "Sumpah mereka telah mengakui dunia. Jika kau menyerang mereka sekarang, kau hanya akan mendatangkan kehancuran dunia atas dirimu sendiri." Ketika Zuan mendengarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan kecewa, "Tetapi begitu mereka menyelesaikan sumpah, bukankah kita hanya akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih?" Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melukai Raja Monster Bayangan dengan serius, namun sekarang dia memiliki penolong yang lebih kuat. Hanya dengan memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa putus asa. Meski begitu, Putri Salju hanya tersenyum dan berkata, "Bisa mati bersamanya juga tidak terlalu buruk." Zuan terdiam. "Kak, kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita sekarang. Tapi kamu masih saja punya khayalan romantis." Seluruh kekuatan mentalnya difokuskan pada bagaimana menghadapi situasi ini. Dia tidak punya tenaga tambahan untuk memikirkan apa yang sedang terjadi padanya. Perpisahan Nancao milik Mosi dapat memutuskan sumpah, tetapi ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara dirinya dan keduanya.
Jadi, keterampilan itu mungkin tidak akan berguna. Dan bahkan jika mereka memutuskan sumpah, bukankah penguasa pembantaian akan bebas melakukan apapun yang diinginkannya? Tepat saat itu, upacara sumpah berakhir. Raja Monster Bayangan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Aku tidak pernah menyangka bisa mendapatkan hewan peliharaan sebesar itu. Di masa depan, aku pasti bisa menaklukkan lebih banyak dunia dan menjadi yang terhebat di banyak alam." Sang penguasa pembantai berkata dengan nada datar, "Sumpah sudah selesai. Sudah waktunya untuk membawaku keluar, kan?" Ketika melihat situasi tersebut, Zuan segera melepaskan anak panahnya ke arah Raja Monster Bayangan. Dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan anak panah pembunuh matahari yang sebenarnya lagi. Namun, Raja Monster Bayangan juga tidak berdaya sebelumnya, jadi dia berharap cukup untuk menghentikannya tepat waktu. "Haha, sudah terlambat." Raja Monster Bayangan tertawa terbahak-bahak. "Iklan oleh Pub Future. Saya telah menunda-nunda sepanjang waktu untuk menyempurnakan segel." Ia melakukannya karena ia memang berhati-hati bahkan ketika menghadapi kemenangan tertentu. Bagaimanapun, ia telah menyaksikan semua jenis keterampilan yang mengerikan dan tahu bahwa ia tidak boleh terlalu percaya diri dan tidak peduli seberapa bagus situasinya. Oleh karena itu, ia telah meninggalkan tindakan pencegahan tertentu, membentuk segel tangan, dan seberkas cahaya terbang ke arah gunung. Tak lama kemudian, rantai emas yang masih ada di sekitar gunung berangsur-angsur menghilang, dan penguasa pembantaian melompat keluar dengan suara gemuruh. Kemudian, gunung itu jatuh ke tanah lagi, tetapi apa yang ditekannya sudah tidak ada lagi. Anak panah yang ditembakkan Zuan tiba di depan Raja Monster Bayangan saat itu, tetapi mulut besarnya tiba-tiba menggigit anak panah itu. Kemudian, mulutnya tertutup, dan anak panah mendiang Kaisar Iblis yang sebanding dengan senjata kelas abadi itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Zuan terdiam. Setiap gigi orang ini lebih kuat dari senjata kelas abadi. Apakah seluruh mulutnya penuh dengan senjata tingkat dewa? Ketika melihat itu, senyum Raja Monster Bayangan menjadi semakin lebar. Ia terbang ke arah Raja Pembantai dan mengulurkan tangannya untuk memanjakan kepalanya, sambil berkata, "Bagus sekali. Hewan peliharaannya sangat kuat." Raja Monster Bayangan sudah membayangkan bagaimana ia akan menggunakan Raja Pembantai untuk membunuh musuh-musuh lamanya. Novel Laates dari NOVLB.com. Tepat pada saat itu, sang penguasa pembantai tiba-tiba muncul. Gigi-giginya yang mengerikan muncul, dan menggigit sang penguasa monster bayangan dengan cepat. Meski begitu, Raja Monster Bayangan masih merupakan penguasa yang kuat di wilayahnya sendiri dan ia menghindar dengan cepat, namun, separuh tubuhnya masih terluka. Separuh tubuhnya yang tersisa melesat pergi dengan ngeri. Cairan hitam terus mengalir keluar dari luka seperti aliran darah. "Apakah kau benar-benar akan memperlakukanku sebagai hewan peliharaanmu? Bahkan sesuatu seperti dirimu," kata penguasa pembantaian dengan nada yang sama. Ia mengobrol sebentar, dan dengan sekali teguk, separuh tubuh Raja Monster Bayangan itu tertelan. Ekspresi puas muncul di wajahnya. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku menyantapnya. Rasa ini sungguh luar biasa." Zuan pun ketakutan saat melihatnya. Ia pun bergegas membawa Putri Salju dan mundur. "Kenapa? Kenapa kau bisa menyakitiku?" seru Raja Monster Bayangan, ekspresinya penuh dengan rasa khawatir dan bingung. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja menandatangani perjanjian tuan rumah dan pelayan. Bagi seekor hewan peliharaan, prinsip pertama adalah bahwa ia tidak dapat menyakiti tuannya, dan ia harus menyetujui perintah tuannya tanpa syarat. Lebih jauh lagi, tuannya dapat memutuskan hidup dan matinya hewan peliharaannya kapan saja. Sang penguasa pembantaian menunjukkan sedikit isyarat ketika berkata, "Kau mungkin tidak tahu bahwa mantra sumpah yang kau temukan setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya adalah sesuatu yang aku tinggalkan secara pribadi di masa lalu, kan?" "Tidak mungkin. Itu pasti mantra untuk membuat kontrak antara tuan dan pelayan," teriak Raja Monster Bayangan, ekspresinya berubah. Dia tidak bodoh, tidak mungkin dia tidak memeriksa mantra itu. Memang ada kontrak antara tuan dan pelayan, tetapi aku dengan cerdik memasukkan syarat tersembunyi, yaitu pihak yang lebih kuat akan menjadi tuan, dan pihak yang lebih lemah akan menjadi pelayan. Sayang sekali kau lebih lemah dariku, biarkan menjadi tuan sejati, sementara kau adalah pelayan dan hewan peliharaan. Raja Monster Bayangan terdiam.